المخلص الراسخ في العلم شرق الأرض إلى مغاربها بأن الله يعلم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفتح. هذا الكتاب الشيخ أحمد الحاشمي شيخنا في الدين ومن علمنا علما خصوصا حضرة الوالد محمد في أصولهما وفروعهما أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا ولمن جاهد في سبيل الله تعالى ولمن حقق في سبيل الله تعالى ولمن انفق ماله وعلمه في هذا المسجد والمجلس إن الله تغشى الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلامة صحة والعافية لدوام الاستقامة سهلة والنجاة والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wallafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Pak? Sebut aja. Sebut aja. Allahumma firli. Di sini enggak ada Allahumma firli, di sini enggak ada. Di bawahnya Pak. Oh, Allahumma firli warhamni ya. Allahumma ja'alni syakura itu ya. Oke. Oke. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah, kembali kita baca Fatihah dengan harapan insyaallah
walaupun nggak lama ngaji, tapi akan bertambah nilai-nilai kebaikan bagi kita semua, insya. Karena bertambah umur tidak bertambah kebaikan, itu orang yang merugi. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang paling cakep, orang yang paling keren adalah orang yang apabila tambah umur tambah pula nilai-nilai kebaikan. Tapi orang yang paling jelek, maaf cakap, hina dan nista, panjang umur tapi kebaikan nggak tambah-tambah. Ya, berat nanti pertanyaannya ini. Kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan nilai tambah, nilai-nilai kebaikan lahir batin, bukan saja menuntut ilmu yang sekarang ini, tapi kita memakmurkan masjid. Mudah-mudahan rumah kita rumah bahagia, ya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada orang yang kepengen rumah tangganya bahagia tapi enggak makmurin masjid, tinggal di gang masjid, ya maaf cakap, nanti susah ngomong saya, ya. Terlampau banyak. Mudah-mudahan niat-niat yang baik-baik semua Allah berikan kepada kita. Kalau toh di sisi lain dari nilai kemanusiaan itu ada nilai-nilai yang kurang baik, mudah-mudahan, ya, nilai keburukan-keburukan Allah tutup di tubuh kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Bang Fahmi, aneh minta tolong besok, bukan apa yang namanya, biar ada pulpen nih yang nyelip di sini gitu. Biar aneh kalau ini aneh. Ya, biar aneh. Hadis kali ini adalah apa bunyinya? Ya. Boleh Pak. Ya, dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi 'aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang banyak bersyukur, yang banyak bersabar, dan jadikanlah diriku di mataku tampak kecil, sedangkan di mata orang tampak besar. Hadis riwayat Al-Badan melalui Uraidah. Alhamdulillah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kali ini sampai kita kepada satu kajian hadis 239 dalam kitab saya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kali ini muatannya adalah doa. Ya, muatannya doa. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rawah Bazzar an Buraidah. Agaknya tidak berpanjang-panjang, walaupun hadis ini perlu uraian yang cukup untuk membekali keindahan batin kita, ya. Maaf cakap ya, maaf ngomong nih. Kata orang Betawi, orang kalau hidungnya mancung cakep, begitu ya. Orang kalau hidungnya mancung cakep. Lantas tidak serta-merta orang yang punya hidung mancung itu jadi cakep dan mulia tinggi di sisi Allah. Tidak. Maaf cakap, ya. Secara lahiriah, secara fisik, hidung mancung itu bagus, hidung pesek katanya jelek, tapi belum tentu menurut
Ya. Kalau saya sudah bercakap pakai bahasa Buya Hamka, karena saya penggemar dari muda belia saya itu buku-bukunya. Ya. Kalau ada orang hidup katanya bersih, putih, bak susu dan lain-lain lah. Hidungnya mancung bak diruncing. Tahu nggak diruncing? Kalau potlot dirautin gimana? Potlot dirautin kan? Dia hidung mancuang, hidung pesek, dia kayak potlot pate katanya. Ya, barangkali hidung mancung tuh bagus, tapi tidak selama orang yang mancung tuh tinggi, dia punya kemuliaan di sisi Allah. Belakangan ini ada disebut orang banyak tentang Arab. Maaf ya, kalau kita baca YouTube tuh, ya, yang hidungnya mancung siapa? Orang betul bilang hidung mancung Arab kan? Ya kan? Wah lu sih mancung lu kayak Arab. Tapi ada juga yang jelek-jelekin Arab. Wah lu sih pelitnya kayak orang Arab. Nah, di kadang-kadang omongan liar macam gini yang tidak berpendidikan, maaf cakap bodoh, apalagi setan menggoda, liar dia punya penilaian, liar dia punya cakap, dia punya omongan, disitulah nilai. Sejelek-jeleknya orang dalam nilai fisik, kalau omongannya bagus dia mulia. Apalagi kalau amalannya bermanfaat, berdaya guna bagi orang lain. Ya, orang kaya itu adalah orang yang rajin berbuat baik dan kebaikannya itu dimanfaatkan berguna bagi orang banyak. Itu orang kaya. Biar duit 7 gudang tapi tetangga kelaparan, maaf cakap, aduh susah ngomong deh. Hadis kali ini adalah Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah, Allahumma ya Allah ij'alni, jadikan ni anak. Ya, kalau baca doa nanti bareng-bareng, umpama Bang Fahmi imam ada di sini berjamaah, Allahumma ja'alna syakura, ya Allah jadikanlah kami, karena berjamaah. Kalau sendiri Allahumma ja'al, atau boleh aja biar kita baca sendirian di rumah, di kamar kita baca Allahumma ja'alna, Allahumma ij'al, nah boleh. Karena apa? Ketika itu kita berdoa, posisi kita sebagai laki yang punya bini, punya anak, gitu lah. Ya, posisi kita sebagai keluarga, kepala keluarga, punya bini, punya lantas bukan kita jadi bapak dia sembahyang apa doa sendiri nih, Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku. Jangan cuma kau minta, istrimu juga lah, anak-anakmu, apalagi tembus kepada cucu dan keturunanmu. Allahumma ja'alna syakura, boleh. Ya, pakai jamak deh. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah kami atau aku ya syakura, orang yang pandai cakap, terampil berterima kasih. Pak, terima kasih nggak be pengurus kita? Diurus di masjid enak kita. Pak RW, maaf cakap, Pak RW bukan warga biasa, tapi duduk di masjid enak dia, terang, kipas angin, bersih. Siapa yang ngurus nih? Siapa yang bayar listrik? Siapa yang, kalau nggak pandai Anda bersyukur kepada manusia, Anda tidak berterima kasih kepada manusia, Anda gagal berterima kasih kepada Allah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya, itu anak yang maaf cakap bla 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 bla. Jadi kita minta
Ya, bila perlu walaupun sendiri, apresiasinya buat kita, bini kita, anak cucu kita yang Allahumma ja'alna syakura. Ya, boleh dijamak begitu. Apresiasinya minta kita, bini kita, anak-anak. Ya, tapi di sini ya mufrad sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami, aku orang yang pandai bersyukur. Dalil umum dalam Al-Quran, maaf cakap, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maaf nih, umum aja nih, belum diterjemahkan, belum ditafsirin, belum diurai. La in syakartum, Allah bilang, Allah berjanji kepada kita, kalau kalian cakap terampil benar, ya, berterima kasih, la azidannakum, akan kutambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Pak, Bu, alhamdulillah ya Rabb. Makan nggak pakai daging, ya, apa rendang, apa nggak tahu, nggak pakai ikan. Ada makan tadi pakai ikan hiu, yang paling gede ada. Apa ikan teri, apa ikan julung-julung pakai gitu. Tapi alhamdulillah pagi-pagi kita enak makan, siang makan. Banyak orang yang punya duit, jabatannya tinggi, maaf cakap, minumnya pel. Dokter larang ini, larang itu, larang ini, larang itu, macam-macam. Maaf, saya banyak punya pengalaman bergaul dengan kaya raya, tapi makannya ya Allah, kasihan benar. Orang betul bilang, dasar orang miskin makan lu begaram doang. Lu kita ini zaman dulu, ada bapak-bapak ngalamin nggak waktu susah dulu. Pagi-pagi makan nggak ada ini, nggak ada itu, cuma garam kelape. Tapi sehat badan, nikmatnya alang kepalang. Ada orang yang uangnya numpuk, bla 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 bla, tapi di rumah sakit udah 3 hari nggak makan diimpus. Pernah ngerasain nggak diimpus? Pernah ngerasain nggak diimpus? Saya ngerasain deh. Nggak makan nggak. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Walaupun uang tak banyak, jabatan nggak tinggi, dari pagi itu berkali-kali makan, alhamdulillah sehat badan. Ada lagi yang dimakan disuap, walaupun nggak makan ikan hiu sekalipun, ikan teri basah, ikan teri kering, tapi kita bisa makan, alhamdulillah. Bukan sekadar bisa makan, tapi menambah kesehatan, bertambah tenaga. Yang tenaga ini kita bisa datang tinggalin rumah, datang ke rumah Allah. Berapa banyak orang yang badannya sehat, mundar mandir. Nah, kalau udah makan, udah lama tinggal di jalan masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Ini mau lagi-lagi banting lah gitu. Tuh kan Ustadz nyindir. Di sini makna pengajian, la in syakartum la azidannakum, kalau aku berikan nilai kesehatan, nilai kecukupan, yang nilai itu kalian buat untuk ibadah kepadaku, maka akan ku tambahkan. Ustadz, alhamdulillah ada teman saya orangnya gemuk, sehat, cakep, lari pagi keliling Senayan, keliling apa Pak? Ya, bisa 17 kali putaran, bla 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 bla. Tapi langkah ke masjid enggak, langkah ke majelis taklim enggak, langkah ketuk pintu tetangga. Ini maaf cakap, bermacam-macam tipe orang. Disinilah dikatakan, kalau kalian pandai bersyukur, Allah berikan nikmat lantas ditempatkan pada tempat yang tepat. Wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Sering nih, alhamdulillah punya pici, tempatnya di kepala. Ada nggak orang pakai pici tempatnya di dengkul sambil
handphone, apalagi pakai lah. Bukan sekadar DPC dia berhias diri, tapi dia menghias diri. Allahu Akbar. Bukan artinya orang itu kalau nggak pakai peci lantas dia sembahyang, lantas nggak sah, enggak. Tapi lebih kami ini orang Timur berpakaian berpeci. Apalagi kalau orang Arab, Imam Masjidil Haram, ya, walau sih ke Arab lo, Arab lo semua. Tidak manfaatkan segala sesuatu, ya, kenikmatan dari Allah, pemberian dari Allah untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik atau terbanyak. Sekarang kita ngumpul dalam masjid, pahala kita belum tentu sama. Betul nggak? Betul nggak? Tunjuk tangan siapa yang sembahyang tahiyatul masjid tadi. Ya udahlah, banyak. Saya nggak sempat langsung. Karena keluarnya udah kentut lagi, barusan dus. Ya Pak. Oh, baru segitu aja masuk masjid aja belum mengaji. Orang yang tahiyatul masjid aja udah. Siapa orang yang memuliakan rumah Allah, masjid, dengan masuk ke dalam masjid, melangkah kaki kanan, sebelum dia berbuat macam-macam tahiyatul masjid, Allah muliakan rumahnya. Pengajian nih. Mundar-mandir ke masjid, tahiyatul masjid, nggak ngerti apa yang nggak ngerti. Sampai maaf, duduk di masjid tak berakhlak. Ya kayak saya bilang, maaf nih, siapa yang nyender tuh? Dari tadi perasaan begitu datang tukang ojek, dia ngadem. Tukang ojek mampir 2 jam lebih ngaso, ngadem. Tahiyatul masjid enggak, ini enggak, tapi ngademnya di masjid. Ya Allah, kesian banget. Kalau ada yang macam dasar kakak ngojek, naudzubillah min deh. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku syakura, orang yang pandai bersyukur. Lagi-lagi saya bilang, dari ujung rambut sampai ujung kaki punya pertanggungan jawab. Hei ibu, hai para suami, selembar rambut istrimu adalah halal kau pandang, kau belai dalam kamar. Tapi selembar rambut istrimu yang tak halal dipandang orang lain, dia buka pam di mall, di jalan, hitam legam, berombak dia, dipandang orang sekampung. Tiap rambut yang aurat perempuan dipandang orang sekampung, yang tidak halal memandangnya, di situ dosa. Sebanyak rambut itu dosa. Bang Fahmi, saya, Pak Irwi, Allah kirim tangannya ini, bukan cuma pegang tasbih. Maaf ya, bukan cuma pegang tasbih. Yang sering zikir, belai istrimu. Sebanyak rambut di kepala istrimu, sepanjang itu kau belai. Girang walaupun pura-pura merem. Tuh bini pura-pura padahal lagi asyik dibelai. Sebanyak rambut yang kau belai dengan tanganmu, sepanjang rambut itu berpahala ketimbang kau zikir la ilaha illallah. Tapi binimu kelecam nggak purgo lagu. Padahal istri adalah harus dimanjakan. Mudah-mudahan bini kita tambah cakep, bukan tambah bini, tambah cakep, tambah solehah. Biar ngerti kalau dibelai sama Mone, pagi-pagi aja juga nyelonong, tadi nggak ngasih duit, nggak ninggalin dulu, pulang aja belai. Ya Allah, lupa barangkali. Suami nggak punya handphone, mestinya dia bilang, Mama, Papa lupa itu di bawah bantal, tinggalin duit. Jangan ibu cepat marah. Kalau ada seorang istri yang ngegeremet hatinya, lakinya lagi cari duit malah melintang. Maaf, si laki sedang berjuang, istrinya geremet hatinya, dia lupa padahal ditinggalin tuh duit di bawah bantal, cuma lupa seng. Iya Pak, maaf ya,
Makanya husnudzon, berbaik sangkalah kau. Ya Allah, suamiku lupa barangkali gak ninggalin duit. Ya mudah-mudahan aja biar lancar. Suami begitu juga, ya Allah, gue cepet-cepet lagi mau nyari duit, mau tambahin lagi, tapi yang gue tinggalin di bawah bantal gue gak. Akhirnya sampai tuh bini gak belanja. Pulang gak belanja, gak makan apa, bini gak masak, dua-duanya tapi mesem. Kenapa tadi abang berangkat cepat-cepat gak tinggalkan uang? Iya dek, aku lupa. Orang zaman dulu, kalau sekarang sih handphone, bro, lupa ya, gak ninggalin duit gini ya. Maaf cakap deh. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Ma makna syukur? Asyukru huwal adlu. Syukur itu bertindak adil. Apa? Bertindak? Wal adlu wad'u syai'i fi mahallihi. Sedangkan adil itu adalah meletakkan segenap perkara pada tempatnya, proporsional. Alhamdulillah, umur gue 70 tahun lebih, bahkan masih bisa ngelihat Quran. Cakep. Kalau 70 tahun masih ngelihat YouTube aja Quran nggak kelihatan, sampai masjid yang gede alang kepala nggak kelihatan. Ya, maaf, itu orang yang tidak pandai bersyukur punya mata. Kasar nggak kira-kira ngomong begini? Banyak orang yang lewat-lewat aja kelihatan wonggongan masjid, kelihatan ada pengajian, tapi matanya tidak ditempatkan pada tempat yang tepat. Wad'u syai'i fi mahallihi. Mata bisa melihat, tempatkan pada tempat yang Allah wajibkan. Kalau ada mata bisa melihat tapi diharamkan oleh Allah untuk melihatnya, maka pejamkan mata. Itu mata yang bersyukur kepada Allah. Ada orang lewat, lagi-lagi balik badan melengos, kelecam. Gue jangan lagi dia lihat bayangannya juga gue gak mau. Mata macam apa lagi penuh benci dan dengki. Ya Rab, al-hasadu ya'kulul hasanat. Benci dengki itu akan menggerogoti nilai-nilai kebaikan luar dan dalam. Cukup. Waj'alni sabura, jadikanlah kami atau aku di sini sabura, orang yang sabar. Sabar aja dah. Ya hari ini enggak punya duit. Keluarlah kau malang melintang, banting tulang, cari uang di tempat halal dengan cara halal. Besar kecil, dapat atau tak dapat, serahkan kepada Allah. Ketika dapat banyak, cukuplah kita bawa pulang. Alhamdulillah. Kalau nggak dapat macam mana? Kembali lagi, Allah yang ngatur. Maaf cakap, bukan pinter bin laki itu pinter nyari duitnya. Maaf cakap. Atau istri pinter bukan karena pinter tuh bini masak, bukan, ngatur duitnya, titipan dari laki. Udah terlampau banyak saja. Asyukru wal adlu. Syukur itu bertindak adil. Wal adlu wad'u syai' fi mahallihi. Bertindak adil itu adalah meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Kalau ada pejabat pengkhianat rakyat, itu penjabat pengkhianat. Wakil rakyat tapi nggak ngurusin rakyat, partainya dulu. Maaf, itu wakil rakyat pengkhianat. Ngomong begini, saya banting langsung. Ustadz, tinggian. Nanti gue bilang, kalau kepala rumah tangga begini, tak kata Ustadz nyindir tuh, mendingan gua kesono deh sekalian. Wakil rakyat nggak ngurusin rakyat, kepala rumah tangga nggak ngurusin rumah tangganya, ibu rumah tangga nggak jadi ibu dalam rumah tangganya, atau anak-anak tidak bakti kepada ayah bundanya. Disinilah yang kadang-kadang wad'u syai' fi mahallih. Agama ini, lagi-lagi agama ini, maaf cakap ya. Waj'alni sabura, ya Allah jadikan juga di samping rasa syukur tadi menempatkan sesuatu. Waj'alni sabura, jadikanlah aku orang yang pandai bersabar. Pak,
Pak, bini sakit, anak masih kecil. Maaf ya yang baru-baru rumah tangga nih, kalau kita udah punya cucu Pak RW ya. Ya Allah, sampai malam 1:30 belum tidur, apa itu? Begitu ngantuk menyerang kita, bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-atik suaranya. As-salatu khairun minan naum. Jangan tidur, sholatlah dulu. Aduh, macam mana ini? Di sini tingkat kesabaran dari semalam ngantuk tapi nggak bisa tidur. Begitu lepas kepengen tidur, as-salatu khairun minan naum. Sabar gimana? Wad'u syai' fi mahalli. Maaf, syukur punya duit, tempatkan duit pada tempat yang tepat. Termasuk sabar. Sabar punya duit, letakkan tuh duit pada tempat yang tepat. Sabar, jangan tuh duit diaur-aur pada nggak puguh lagu. Ustadz, saya lihat ente ngerokok dulu Ustadz. Berapa banyak sih ngerokok Ustadz? Kenapa bang ya? Apa nggak ada baiknya kalau buat kocek atau anak yatim? Aduh iya, bener sih. Tapi gua ngerokok gua nggak beli. Dapat hadiah, murid datang, assalamualaikum, bawa rokok. Kalau memang saya tidak punya rokok, saya nggak punya bla 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 bla, ada duit cuma untuk kewajiban, maka kewajiban itu bukan untuk rokok. Tapi kadang-kadang maaf cakap, kadang-kadang maaf ya, wah ibu itu sih orangnya, action mulu, bajunya cakep-cakep, padahal si lakinya, ibu sedang menikmati, syukur. Suaminya bawa pulang yang lalu, walaupun masa sih udah laki balang melintang nyari duit susah, wah pakai bajunya yang robek-robek aja, tinggal lakinya tukang ojek, bininya begitu kayak pembantu. Angkat harkat martabat suami, harkat martabat dirimu, harkat martabat keluargamu. Bukan harus ria, tapi menjaga harkat martabat diri. Kita sih kalau ke masjid jangan bergaya ustadz deh, pakai kaos oblong aja, pret. Kita sih kalau ke masjid pakai yang itu aja deh, nggak usah pakai BHS-an. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasanmu, ambil barang-barang yang cakep kau gunakan untuk berangkat ke masjid. Jangan kalau berangkat ke wali kota, berangkat ke balai kota Pak Gubernur, kau berhias diri dari zuhur, padahal ntar malam mau ketemu. Tapi kalau ke masjid aja, udah kayak apa tahu? Alah, ke masjid ini paling siapa sih? Maaf cakap. Wad'u syai' fi mahallihi. Kalau saya pakai macam ini, bukan saya artinya tidak alhamdulillah ya Rabb. Pak, alhamdulillah. Bagaimana kalau saya nggak pakai? Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, ada ini. Ada. Kalau nggak ada, nggak pakai nggak apa-apa. Sekarang bapak mau pakai ini, bapak mau sholat pakai ini, silakan, tafadhol. Walaupun belum berangkat haji, jangankan berangkat haji, mimpi berangkat haji, Anda tidak tidak mimpi. Tapi ketika Anda pakai macam begini sholat, Allah, malaikat senyum. Waduh, belum berangkat haji sudah rapi menghadap Allah. Betul? Bukan karena tawadu, jangan sangat tergurus kata sombong. Lah, hati milik Allah. Hati milik Allah. Kau mau berhias diri ke masjid? Kau ngacak dulu kalau mau sholat? Bukan karena siapa? Apalagi hablum minan nas, ya jaga juga dong. Ya Ustadz Rusdi pakainya begitu aja, jangan-jangan nggak diurusin sama bininya. Bini gue lagi kena. Jagalah diri, jaga anak, berhiaslah bercakap. Bukan untuk minta dipuji, tapi supaya kita hablum minan nasnya baik-baik. Panjang ini, ya terus terang aja. Waj'alni sabura, jadilah kami orang yang sabar. Lagi-lagi meletakkan segala sesuatu pada tempat yang tepat itu syukur. Kalau sabur apa?
Sabar. Sabarlah kau kalau mau itikaf. Baru 5 menit aja dikelisak, pantat udah sakit begini. Sabar i'tikaf di masjid, Allah kirim. Duduk di pengajian, Allah kirim. Apalagi menghadap orang tua, sabur, cakap kita. Merunduk kita. Iya papa, iya mak. Orang yang terlampau banyak, orang yang gak sabar. Fisiknya terasa dia berakhlak, tapi hatinya bergelimang. Awas lahir batin kita ya. Pelihara. Awas. Waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah apa yang kulakukan, amal-amal yang kau perintahkan. Maaf cakap pakai bahasa umum saya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tunduk patuh pasrah menyerah secara utuh menyeluruh, lengkap dan genap di bawah daulat-Mu ya Rabb, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Pak, datang ke masjid, perintah Allah. Berhias dulu datang ke masjid, perintah Rasulullah. Nih, di sini dikatakan, jadikanlah waj'alni sabura, orang yang sabar. Apa itu sabar? Kalau ada orang bilang, ya lo ustadz bukan, kain lo cokok, baju lo baju kiamat lagi, biasa-biasa aja kalau mau ke masjid sih. Pakai kaos oblong. Ya Allah, orang enggak. Nih maaf cakap. Ya, kalau ada sesuatu yang perlu kita bersabar, banyak harus saya kias. Waj'alni fi 'aini saghira, jadikanlah segala sesuatu amal-amal kami yang baik-baik fi 'aini saghira. Pak, aini nih. Apa? Aini dalam pandangan penilaianku saghira, biasa-biasa saja. Salatu wassalamu alaik, tinggi. Wah, orang itu bla 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 bla, berpagi-pagi siapapun lah itu, hatinya ingin biar orang kampung Melayu tahu suara gue. Dia buka telinga orang supaya dipuji suaranya cak. Dia pakai baju berhias supaya orang kembalikan, karena Allah perintahkan. Kalau ada amal yang baik, nikmati, tapi jangan berbangga-bangga di hadapan orang lain. Waj'alni saghira. Ya, jadikanlah apa yang kau lakukan, walaupun besar pandangan orang. Pak Ustadz, berapa banyak ngumpulin orang? Ya, 2 RW, janda-janda semua. Wah, Ustadz hebat. Biasa aja. Ya, biasa aja. Hebat bener inti. Bisa duduk masjid dari maghrib sampai isya 7:30 malah. Biasalah. Wa fi 'aini saghira. Wa fi 'aini saghira. Apa yang kita lakukan baik-baik, bukan jadi kebanggaan yang harus kita pertontonkan. Ada sum'ah, ada riya, ada bla 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 bla. Tidak, semuanya kita nikmati secara batin. Alhamdulillah. Bukan harus didengar orang suara saya ini supaya harus dihebat suaranya dari dulu. Bukan, supaya sampai ayat dan hadis, supaya jelas permasalahan. Bukan saya cakap buat Ibu-ibu berdandan tadi supaya apa? Pelihara diri, pelihara keluarga. Bapak begitu juga. Ya, hablum minallah, hablum minannas. Waj'alni fi 'aini saghira, jadikanlah segala nilai-nilai kebaikan tapi tidak terlalu besar kupandang. Ya, biasa-biasa, saghira, kecil. Ya, nih gue loh. Orang nggak apa-apa, nih gue loh. Nih gue loh. Bertepuk dada orang bilang, siapa lo? Jadikanlah. Allahu Akbar. Boleh nggak?
Imam Al-Atiq nilu Masjidil Haram. Boleh gak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa tuh? Imam Masjidil Haram. Lu pakai gaya-gaya segala lu mau didengar orang ya. Semuanya kembalikan kepada Allah. Hiasi masjid untuk Allah dan umat. Hiasi masjid dengan suaramu untuk Allah dan umat. Jangan yang panggil siapa dia? Allahu Akbar. Akbar. Jumatan. Orang tua bangka macam itu kau pakai. Apa ndak ada anak muda yang suara lantang yang berikan honor dia. Jangan kau sebut-sebut saldo kas sekian ratus juta, sekian M, tapi kau tidak pandai cari muadzin yang suaranya indah, imam yang suaranya bagus. Maaf cakap, min aina iktasabah? Dari mana kau dapat? Wa fima anfaqah? Dan kemana kau keluarkan? Kalau dana itu dapat dari umat, keluarkanlah untuk kebaikan bukan saldo yang ditumpuk-tumpuk. Maaf cakap. Hei bapak, kau pulang gak bawa uang nanti? Yang dibawa bantal lain, yang di koper lain tuh duit, yang di bank lain. Masuk masjid aja kayak ulama tulen, pakai serebet kain, nggak punya kantong, nggak ngantongin duit. Bawalah uang. Ustaz, Anda pakai kain gimana Ustaz? Wah, orang dulu sih di sini naroknya. Begitu masuk aja. Maaf cakap. Lagi-lagi. Ya. Waj'alni fi 'aini saghira, jadi segala sesuatu ya biasa-biasa kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira, walaupun dalam pandangan orang, penilaian orang itu masalah besar. Saya fahmi dari kecil saya bilang, papa terusin pak, inti di masjid terusin ya, insyaallah deh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wal haram, wa a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min adzabin nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawah Al-Bukhari wa Muslim. Gimana? Udah masuk Isya? Udah? Terjemahin aja deh ya. Kenapa? Coba baca aja, baca. Ayah saya terjemahin enggak deh. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya ini aku. A'udzubika, berlindung. Ada minta kepada Allah, ada berlindung kepada Allah. Nah, ini perlindungan. Apa yang kita berlindung dalam minal ajiz? Apa ajiz? Ajiz lemah. No, imong no orang Arab no. Saya juga orang Betawi ini. Ya. Mau kemana ente? Mau ke rumah ajuz aneh, ajiz. Orang tua yang sudah tua itu lemah, ajuz. Ya Pak? Orang tua yang sudah tua itu namanya ajuz. Ajuzun aqim. Al-ajiz, lemah. Kalau bini kita sih belum ajuz tuh, masih sehat-sehat ini. Lari pagi masih. Allahumma inni a'udzubika minal ajz, ya Allah aku berlindung dalam kehidupan ini dari sifat lemah. Lemah berbuat baik,
Maaf cakap, saya bangga. Lagi-lagi saya bangga kalau ada orang yang demo unjuk rasa dengan teriakan Allahu Akbar. Maaf cakap, ya. Lantas bagaimana orang gak demo? Ya dia sudah tua, udah ajus. Berapa Jib umur? 66. Coba udah 66. Nabi berapa umurnya? 63, udah 3 tahun plusnya. Maaf, ajuz, lemah. Kenapa itu nggak demo? Kalau toh nggak demo, melihat orang-orang yang lagi menuntut nilai-nilai kebaikan ya, kita bukan demo-demo apa. Paling tidak orang yang tua renta sekalipun dia, ya Allah, anak-anak kami masyarakat Indonesia sedang berunjuk rasa, mudah-mudahan kau selamatkan, kau hasilkan maksudnya, ya Allah, hindari dari segala sesuatu yang tidak diingin. Orang tua walaupun sudah lemah tapi tetap dia harus memiliki li'izil islama wal mus, harus tetap untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Bukan karena udah lemah, ya gue sih nggak bisa apa-apa deh, biarin anak-anak gue aja yang demo-demoan, gue sih udah akhirnya itu orang tua main handphone aja. Ambillah wudhu, sholat 2 rakaat, tahiyat, sholat hajat. Ya Allah, aku sholat hajat, mudah-mudahan anak-anak kami selamat ya Rabb, mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu, mudah-mudahan Indonesia makin kemari makin bagus. Cakep nggak kira-kira? Bukan sholat itu dari, ya Allah deh, terlalu banyak saya bilang. Sampai dikatakan sholat hajat. Sholat hajat itu apa sih? Silakan, hei ibu, sholat hajat waktu duha, doakan suamimu biar ringan gampang dapat duit yang halal, jangan sampai nanti bla 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 bla. Hei ibu, dari anak TK sampai anakmu yang di kuliah, sampaikan hajat, sholat hajat 2 rakaat, doain anak-anakmu yang lagi sekuliah. Terlalu banyak sholat hajat nih. Budi sih sembahyang melulu, apa kerja? Yang kita nggak tahu. Sampai-sampai cari duit di tempat yang halal dengan cara halal adalah jihad. Talabul halal jihadun. Cari duit yang halal di tempat halal dengan cara halal untuk perkara-perkara hidup yang halal adalah jihad. Jangan pemalas. Allah yang ngatur rezeki, biar gue bengong juga nanti datang tuh. Hei setan kau, pemalas kau, gak boleh. Allah kirim, gak boleh. Udah malang melintang saya ini, terus terang saya malang melintang Pak, cari duit. Ya, ada orang dulu, dikacau ada ngomong. Rus, lu kerjaan lu apa sih Rus? Lu bla 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 bla. Anak lu berapa sih Rus? Ketika saya bilang anak gue 7, alhamdulillah sih udah sekolah semua, udah ngawinin malah. Lu nggak tahu, gue belanja di sana itu, gue 4-5 bungkus, apa namanya? Apa? Bihun, gue ngisi di Taman Mini. Nyari duit yang halal di tempat yang halal untuk perkara yang halal adalah jihad fisabilillah. Lagi-lagi tukang ojek krak mati, jihad fisabilillah. Walaupun nggak ada tembakan salvo, walaupun barangkali cuma 1-2 orang yang sholat jenazah, siapa? Tukang ojek. Malaikat turun sholat.
tukang ngojek, mati syahid cari duit halal buat anak bininya, nggak nipu, nggak begitu, terlalu banyak daripada orang yang pemalas begitu. Awas ya. Wa a'udzubika apa ini? Wal ajaz, lemah, kasal, pemalas, wal jubun, wal bukhl, pelit, wal haram, penyakit tua, ya, lemah kita. Wa a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung kalau nanti berpulang di kubur, ya, dapat azabku. Rame nih Pak nih. Ini rame nih di depan kita nih. Pemakaman. Kalau saja Allah buka dimensi pendengaran alam barzakh, mantapnya, ada yang bertertawa. Sedang nikmat di alam kubur. Insyaallah ini semua ini sedang nikmat dalam kubur. Maaf cakap, lewatlah kita kuburan kober, ada orang au, sampai Nabi, sampai Rasulullah itu patahkan, ada batang pecabang ditancapkan di pemakaman. Ini pemakaman nih begini. Nabi patahkan cabang, ditanam di kepala. Kata Rasulullah, mudah-mudahan tumbuh ini tanaman biar dedaunnya meringankan orang yang di alam kubur dapat siksa. Nabi tanam Pak cabang, ada dedaunan. Nabi bilang biar nanti dedaunan ini yang meringankan dosa di alam kubur. Kalau dedaunan begitu, apalagi anak kita, cucu kita, saudara kita yang tahlilan, yang baca haul, yang yasinan. Ada orang bilang, lah tahlilan segala, haul segala, pret lo nggak ngaji bro, gua kelepak lo. Maaf cakap ya, awas lo. Ada orang-orang yang kadang-kadang usil, apalagi di YouTube, ke tahlilan segala, haul segala. Orang si amalnya masing-masing, nggak ada tuh doa transfer. Emang apa WA katanya. Allah kirim. Saya yakin ibunda tercinta sedang senyum di alam barzakh. Karena Rusdi Ali dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah air susunya. Rusdi Ali adalah spermatoza babenya. Sekarang lagi macam begini, ya Rabb, berikan nikmat kepada kedua orang tua kami. Amin. Begitu juga yang lain. Kalau saya sebut barangkali ya udahlah, saya yang ngomong. Bapak-bapak begitu juga. Ya Allah anak gue ini, ya Allah anak gue. Deh sampai situ. Wa'udzubika min adzabil qabr wa'udzubika min adzabin nar. Ya Allah aku berlindung dari dapat azab neraka. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, kehidupan kematian. Terlalu banyak tuh, tapi sama aja tuh ya. Kehidupan apa aja yang perkara hidup. Kalau tadi sudah kematian. Barangkali sampai sini dulu. Minggu besok, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu biasa itu doa. Doa harian kita, tapi cakupannya waduh hebat. Cakupannya itu hebat. Ya, Pak. Pak. Rabbana atina fid dunya. Kenapa minta fid dunya hasanah? Kenapa? Ya udah besok dah. Ente nggak bakalan masuk surga kalau di sini sekarang hasanah. Akhirat itu adalah akibat dari sebab dunia. Wah kita sih biasa-biasa aja sekarang. Yang penting nanti di akhirat kita masuk surga. Ngek, goblok lo. Akhirat itu akibat sebab dunia. Kalau dunia lo baik sono. Berandai-andailah saya seandainya Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikanlah nilai hasanah dunia. Ya Pak, seandainya boleh saya akan baca.
Tapi wa fil akhirati, sampai situ dulu deh, panjang itu. Ada yang mau bertanya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ibu yang maju. Silakan ya, bebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu ya, apakah boleh misalkan sholat ba'diyah maghrib digabungkan dengan ba'diyah wudu, ba'diyah hajat, misalkan istiqomah digabungkan, misalkan itu musolli sunatan ba'diyah maghrib wa sunatan wudu, kata ini bisa berarti ada aliran darah itu digabung jadi langsung pada rakaat itu. Boleh ya Ustaz? Borongan nih ya. Bapak Ibu sekalian, jangankan sholat, tidak sholat sekalipun, orang itu akan mendapatkan pahala apa yang disebutkan tadi. Maaf ya, saya banting nih. Kan tadi sholat 2 rakaat, mewakili bla 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 gitu kan? Sholat hajat, sholat ini gitu kan? Jangankan sholat, yang nggak sholat saja dia akan dapat macam itu. Kan nggak sholat karena dia sudah terbiasa melakukan setiap maghrib sampai isya ABCD, ABCD, ABCD. Sekarang gilirannya dia nggak sampai ke ABCD, cuma A doang, karena sesuatu, apakah kesehatannya, apakah bla 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 bla, ketika dia terhalang oleh satu penghalang, maka kelaziman itu Allah tetap alirkan, pahalanya dapat pahalanya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, pret, ngemeng aja gitu ya. Saya sekarang lagi pret mulu nih ya. Orang nggak terbiasa. Saya gimana solatul wudu aja lah, saya nggak usah sholat hajat, nggak usah sholat apa antara maghrib dan isya yang 6 rakaat ya, awabin cuma dapat 2 rakaat doang karena kakinya seleo lah, karena macam-macam lah sakit. Karena dia sudah terbiasa, akhirnya dengan gangguan itu dia cuma bisa melakukan 2, Allah tetap alirkan pahalanya. Tapi kalau nggak biasa macam apa lagi? Orang pemalas, wah gue sih 2 rakaat aja mudah-mudahan nanti dapat pahala ini. Lah ngemeng ngarepin doang ya. Yang sudah terbiasa, man lazima ala syai'in kataballahu lah. Siapa orang yang sudah lazim dengan amalan-amalan sesuatu, pada waktu datang dia biasa beramal tapi ada gangguan, maka Allah tetapkan pahalanya mengalir. Pak Rusdi Ali manusia kan, Rusdi Ali saya sudah niatkan niat jihad fisabilillah sampai akhir hayat saya ya Rabb, mudah-mudahan. Tapi ketika saya lagi sakit saya nggak ngajar, betul saya nggak ngajar. Allah maha tahu, Allah maha mulia, Allah maha kaya raya, bukan kayak manusia pelit. Lo datang suku, emang apa gaji kuliah harian lo datang dapat nggak datang? Tidak, orang yang terbiasa. Imam lagi di rumah sakit biasa jadi imam, Allah alirkan pahalanya walaupun dia merebut yang ngurusin masjid lagi sakit rumah, lagi ada halangan, Allah kirimkan kebiasaan dia.
Man lazima ala syai'in. Tadi ada ini. Kalau orang yang lazim berbuat sesuatu, kemudian dia terhalang oleh sesuatu, maka sesuatunya itu Allah berikan pahalanya. Insya, makanya niat jihad lillahi ta'ala istiqamah. Gitu. Aku sih lagi sehat aja, gue datang. Kalau lagi repot, lagi kurang enak, ya udah, mendingan gue di rumah. Oh, nggak ada niat begitu. Gitu. Ya Papa. Kelas? Lagi nggak? Ada lagi pertanyaan? Ibu? Ada? Kalau Bapak? Kalau nggak ada, sedikit ya, saya mau kasih informasi ke jamaah taklim Al-Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, yang mana kita ketahui setiap dalam Ahad ada taklim yang beredar, ada kocek ya, kocek yang beredar itu biasanya kita manfaatkan untuk makan 1 bulan sekali, makan bareng gitu ya. Tapi untuk bulan ini saya udah musyawarah dengan Pak RW dan Buya juga berharap ini ada jamaah kita yang lagi sakit, jadi perlu bantuan gitu ya. Perlu bantuan, dan juga ada jamaah kita isinya meninggal gitu ya. Sementara ini sudah berjalan untuk kematian saudara kita. Tapi untuk yang sakit ini jamaah kita bakal dari ya, kondisinya sangat prihatin. Jadi kita perlu berbagi uang yang selama ini berjalan di malam minggu, kita kasih ke Pak Rudadi. Kira-kira jamaah setuju nggak? Setuju nggak ibu-ibu? Ya. Terima kasih ini buat bantuan kondisi jamaah kita sangat prihatin, jadi perlu bantuannya. Ya, kalau ibu setuju, alhamdulillah. Uang yang terkumpul sama saya ini dari hari ini 550.000. Ya, nanti saya akan bermakan jadi dengan Pak RW insyaallah. Ya, ya. Jadi ibu setuju semuanya ya. Uang yang beredar selama ini 1 bulan jumlahnya 550 kita perbantukan untuk Bapak Budadi dan juga semuanya, dan juga ada inisiatif dari pengajar, tolong perhatikan yang bantu masjid gitu kan, merbotnya kita tolong dikasih juga. Jadi di samping Bapak Budadi juga untuk merbot yang bantu kegiatan taklim di sini ya, mohon dimengerti semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kenapa? Enggak usah, langsung mau tutup doa aja. Ya, bersedia ya sebagai jemaah ya. Alhamdulillah. Iya. Kedengeran kan barusan ya? Paham kan ya? Jadi ada bantuan apa? Kocek yang biasa kita ini kan, ya. Kita kembalikan kepada nilai-nilai jamaah lagi. Ya. Maaf cakap, dari jamaah untuk jamaah. Untuk berikutnya nanti kalau saya sih terus terang aja, asal udah hadir juga udah enak banget udah. Selebihnya kepada pengurus saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Saya lupa tadi. Saya lupa nih. Karena sekarang keadaan nih main HP melulu gitu ya. Orang baca YouTube melulu, lagi-lagi saya apa ya, masih banyak orang yang nggak seneng dengan kata Arabisasi dan lain-lain ya.
Maaf cakap, kita orang Islam. Betul ya? Jangan Anda ketularan dengan YouTube dan lain-lain. Benci sama Habib Rizik, ini kan Arab, ini Arab, ini Arab, ini Arab. Tidak. Paling tidak saya katakan 3. Li'anni Arabiyun. Aku adalah Arab. Nabi yang bilang. Wal Quran Arabiyun. Quran bahasa Arab. Wa lughatul jannah fil jannah Arabiyun. Bahasa penduduk surga di dalam surga dengan bahasa. Jadi jangan sekali-kali ketularan dengan orang-orang yang benci kepada Arab. Maaf, sampai sholat kita kalau nggak pakai bahasa Arab, maaf deh, saya bilang ya, kalau tidak sholat neraka, betul nggak? Betul nggak? Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, segala puji bagi Allah. Boleh? Tak bisa. Harus bahasa Arab. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang benci terhadap Arab, ya, dalam hal ini mau menyudutkan Islam, jangan sekali-kali ketularan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pesan sekali lagi ketika baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, rampas wajah ibu dan ayah kita. Ya, rampas artinya perjuangkan hadir di tempat ini, hadir di masjid ini, hadir ketika kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Bebayang kalau tidak serahkan semua kepada Allah pasti nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Allah, amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Allahumma ya Allah, Kau perintahkan kepada kami untuk munajat, berdoa dan meminta. Engkau pula yang berjanji kepada kami untuk mengijabah, menerima dan mengabulkan semua hajat-hajat kami. Allahumma ya Allah, baligh maqasidana wa maqasida auladina. Sampaikan hajat hidup kami, sampaikan cita-cita anak-anak beranak kami. Allahumma ya Allah, hasilkan perjuangan orang-orang Islam di belahan bumi manapun mereka. Hancur leburkan orang-orang yang memusuhi Islam dan umat Islam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika annabna wa ilaikal basir. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Bareng-bareng Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, ya Allah.
Imam batal wudu. Aha.